Beberapa orang percaya bahwa jalan menuju kesuksesan adalah garis lurus. Yang lain akan memberitahu Anda bahwa jalan itu penuh dengan tikungan dan belokan, tetapi kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa keduanya tidak benar. Setidaknya tidak sepenuhnya. Lihat saja beberapa pertumbuhan perusahaan terbesar dalam 3 dekade terakhir. Anda akan segera melihat suatu pola. Mereka semua memulai dengan lambat, lalu melesat menuju kesuksesan besar. Dan itu bukanlah suatu kebetulan. Itulah aturan tongkat hoki yang berlaku. Dan di akhir video ini, Anda akan memahami cara kerja pertumbuhan ini dan kapan tongkat hoki Anda sendiri akan datang. Namun, mari kita berhenti bertele-tele dan mulai. Selamat datang di Alux. Realitas pertumbuhan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, cara kerja kesuksesan bagi perusahaan rintisan dan pengusaha telah berubah dalam beberapa dekade terakhir. Kita melihat periode pertumbuhan yang datar hingga tidak ada pertumbuhan, yang tiba-tiba meledak menjadi lonjakan besar. Jika Anda membuat grafik pertumbuhan semacam itu akan terlihat sangat mirip dengan tongkat hoki, yang merupakan asal mulai istilah tersebut. Jika Anda mencarinya, Anda dapat dengan mudah menemukan perusahaan yang pertumbuhannya dari waktu ke waktu sesuai dengan ide ini. Tidak percaya? Lihat saja pertumbuhan Amazon dari waktu ke waktu. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum perusahaan mulai melihat pertumbuhan nyata. Dan begitu kereta meninggalkan stasiun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kurva itu. Namun, maksud saya, ini tidak akan menjadi aturan yang bagus jika kita hanya memiliki satu contoh. Kenyataannya, sebagian besar perusahaan besar saat ini mengalami periode pertumbuhan yang sama. Jika Anda melihat kinerja Google dari waktu ke waktu, Anda akan melihat fenomena yang sama persis. Anda mengalami awal yang lambat selama beberapa tahun pertama, lalu semuanya meroket sekitar tahun keempat. Favorit penggemar lainnya seperti Facebook dan Netflix juga menunjukkan pertumbuhan yang sama. Seperti inilah wujud tongkat hoki. Namun, untuk mencapai kesuksesan seperti ini, Anda perlu memahami setiap tahap proses ini dan cara menavigasinya. Sementara sebagian besar definisi tongkat hoki akan melihat 3 tahap, kami sebenarnya lebih suka menganggapnya 4 tahap. Oke. Jadi pertama-tama Anda memiliki tahap mengutak-atik tempat semua ide terjadi. Secara teknis, hal ini terjadi sebelum perusahaan benar-benar berjalan dengan baik, tetapi sama pentingnya dengan hal-hal lainnya. Kemudian, Anda akan mengalami masa sulit. Masa sulit ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 tahun dan akan sulit. Inilah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebagian besar perusahaan rintisan. Namun, jika Anda berhasil melewati masa sulit, Anda akan mencapai titik balik. Saat itulah semuanya berjalan lancar dan bisnis Anda benar-benar mulai berkembang. Namun, jika Anda tidak siap, bisnis Anda dapat dengan cepat memburuk. Dan terakhir, pertumbuhan yang pesat. Disinilah segalanya menjadi eksponensial dan Anda terus maju. Sekarang, tidak ada pertumbuhan eksponensial yang dapat bertahan selamanya. Jadi, kemungkinan besar pada titik tertentu segalanya akan mulai melambat. Namun, pada titik itu, Anda akan sangat unggul sehingga Anda tidak akan terlalu peduli. Oke, sekarang setelah Anda mengetahui semua tahapannya, mari kita lihat cara untuk berhasil melewati setiap tahapannya. Bertahan di awal. Bagian tersulit dalam bertahan adalah bertahan di beberapa tahun pertama. Masa-masa sulit ini bisa berlangsung selama 2 hingga 4 tahun, dan akan menjadi ujian pertama Anda yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kita harus jujur di sini. Mayoritas perusahaan rintisan gagal. Riset menunjukkan bahwa pada tahun 2019, perusahaan rintisan mencapai tingkat kegagalan yang gila-gilaan, yaitu 90% dengan 21,5% gagal pada tahun pertama. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah Anda akan menghadapi banyak pekerjaan berat. Bertahan hidup di masa sulit ini akan membutuhkan banyak kesabaran. Keuangan akan terbatas dan segala sesuatunya akan menjadi stres. Tidak ada gunanya menutupi sesuatu dengan gula. Anda harus siap untuk berhasil. Dan cara yang bagus untuk melakukannya adalah dengan melihat kesalahan orang lain, melihat apa yang menyebabkan mereka gagal. Jika Anda melihat grafik ini, Anda akan melihat bahwa salah satu masalah terbesar yang dihadapi perusahaan rintisan adalah kehabisan uang tepat setelah membuat produk yang tidak diinginkan siapapun. Jadi, salah satu langkah pertama Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi masa sulit ini adalah mengamankan sumber pendapatan tambahan. Sayangnya, bisnis tidak berjalan dengan harapan. Anda akan membutuhkan sejumlah uang. Banyak pendiri menggunakan tabungan mereka sendiri, tetapi ini dapat dengan cepat menjadi bumerang jika ada biaya tak terduga. Mempertahankan pekerjaan tetap sebagai pekerjaan sampingan mungkin menjadi pilihan yang lebih baik, karena akan mengurangi tekanan saat Anda menghadapi badai. Namun, ini bukan hanya tentang uang yang masuk, ini juga tentang uang yang keluar. Anda harus cerdas dalam menggunakan sumber daya terbatas yang Anda miliki. Temukan cara untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit, dan jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Membeli langganan perangkat lunak yang akan menghemat banyak waktu tim Anda adalah pengeluaran yang sepadan, tetapi menghabiskan terlalu banyak uang untuk pemasaran harus dilakukan saat Anda benar-benar mulai berkembang. Anda perlu melihat peluang pasar apa yang Anda miliki sebelum berkomitmen pada saluran pemasaran. Ingat, pendapatan tidak akan langsung masuk, jadi Anda harus siap menghadapi angka negatif pada awalnya. Anda juga memerlukan tim yang fokus, sebagaimana mestinya. Kita berbicara tentang level John Wick di sini, oke. Anda semua harus menjadi orang yang fokus, berkomitmen, dan berkemauan keras.
John adalah pria yang fokus, berkomitmen, dan berkemauan keras. Anda tidak boleh bermalas-malasan atau membuang-buang waktu. Waktu Anda adalah salah satu sumber daya yang paling berharga, dan Anda harus cerdas dalam melakukannya. Anda mungkin merasa tergoda untuk membuat perubahan besar dengan cepat, tetapi Anda tidak boleh panik. Iterasi adalah bagian penting dari proses dan perubahan haluan dapat menjadi hal yang krusial bagi kelangsungan hidup Anda, tetapi Anda tidak ingin menyia-nyiakan momentum dan energi yang Anda miliki. Sebelum membuat perubahan drastis, Anda perlu mempertimbangkan pilihan Anda. Apakah ada hal lain yang dapat Anda ubah? Mungkin strategi berbeda yang dapat Anda ambil. Terkadang, hanya dengan membuat perubahan kecil dapat membuat semua perbedaan yang Anda butuhkan. Namun, jika itu tidak berhasil, Anda tidak perlu takut untuk beralih ke ide lain. Meskipun itu bukan masalah yang paling umum, gagal untuk beralih haluan adalah salah satu hal yang menyebabkan bisnis baru gagal. Namun, jika Anda cerdas dalam mengelola uang dan waktu Anda, dan Anda tetap fokus pada tujuan Anda akan berhasil melewati tahun-tahun sulit ini, dan kemudian akan tiba saatnya bagi segalanya untuk mulai membaik. Titik balik, bisnis Anda sedang berkembang pesat, dan Anda merasakan puncak kesuksesan. Selamat! Jangan sampai hal itu membuat Anda besar kepala. Oke, Anda akan terkejut bahwa lebih dari 50% bisnis baru bisa gagal selama tahun kelima. Anda lihat, jika Anda tidak tahu cara menavigasi pertumbuhan yang eksplosif ini, bisnis Anda bisa hancur. Satu kesalahan umum yang dilakukan perusahaan rintisan ketika mencapai titik ini adalah mencoba melakukan perubahan besar pada model bisnis mereka. Mungkin tergoda untuk memanfaatkan semua pertumbuhan ini dengan membuat perubahan, tetapi Anda harus berhati-hati agar tidak terlalu mengguncang keadaan. Model bisnis Anda adalah yang membawa Anda ke posisi Anda saat ini, dan setiap perubahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ingat, Anda harus fokus pada apa yang berhasil dan hanya mengubah apa yang tidak berhasil. Anda harus menggunakan sumber daya yang meningkat ini untuk menilai operasi Anda secara keseluruhan. Apakah ada area yang dapat ditingkatkan? Titik balik dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali karena pertumbuhan Anda melebihi kapasitas bisnis Anda. Anda perlu memperhatikan area mana yang perlu ditingkatkan dan area mana yang harus ditunda. Meningkatkan skala terlalu cepat dapat menyebabkan Anda melampaui pertumbuhan Anda sendiri. Perhatikan baik-baik proyeksi yang Anda miliki karena proyeksi tersebut akan memberitahu Anda seberapa besar skala yang dapat Anda tingkatkan dan seberapa cepat. Namun, Anda harus siap bertindak dalam waktu singkat. Titik kritis adalah momen yang sangat sensitif dan akan menjadi tindakan penyeimbangan antara tindakan cepat dan pertimbangan yang cermat. Namun, jika Anda memainkannya dengan benar, Anda akan tumbuh seperti yang belum pernah Anda impikan sebelumnya. Karena tepat di tikungan kurva kecil itu adalah kesuksesan yang meledak dari tahap pertumbuhan yang melonjak. Want to grow your business quickly? Come to madeinchina.com. Search for electric cars. B2B sourcing simplified. Discover more with Made in China app. Over 80 million products in one tap anytime, anywhere. Menunggangi ombak, jika Anda berhasil sejauh ini, maka itu saja. Selamat! Perusahaan atau proyek Anda secara resmi berhasil. Tetapi sekarang bagaimana? Bisakah Anda duduk santai dan menyesap margarita di pantai? Tidak juga, masih banyak pekerjaan yang tersisa. Anda akan memiliki beberapa keputusan besar yang harus dibuat. Sebagai pemimpin perusahaan dengan pertumbuhan yang meledak, kemungkinan besar Anda harus membuat salah satu dari 3 pilihan. Jual perusahaan, lanjutkan sebagai pemimpin, atau pekerjakan CEO baru untuk mengelola berbagai hal untuk Anda. Tidak ada jawaban yang salah di sini, karena setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pada akhirnya, Anda yang memutuskan apa yang terbaik untuk Anda dan bisnis Anda. Dalam banyak kasus, menjual perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda tahu harus diapakan. Namun, jika Anda masih muda dan ingin menjalani kehidupan mewah, mungkin itu tidak akan berhasil. Jika Anda hanya ingin pensiun dini, maka itu mungkin pilihan yang bagus. Memilih untuk tetap menjadi CEO perusahaan berarti Anda harus menghadapi banyak tekanan baru dan membuat keputusan yang mungkin belum siap Anda ambil. Menjalankan perusahaan rintisan adalah satu hal, tetapi menjalankan perusahaan besar adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, tidak ada yang mengenal perusahaan Anda seperti Anda sendiri. Tetap bertahan mungkin menjadi peluang bagus untuk benar-benar membentuk dan memperluas visi Anda. Pastikan Anda memiliki beberapa penasihat yang andal, dan terakhir, Anda dapat memilih untuk membiarkan orang lain mengambil alih kendali. Bukan berarti Anda harus keluar dari perusahaan. Ambil saja peran yang lebih kecil. Posisi CEO adalah posisi manajemen, dan Anda mungkin merasa tidak cocok untuk pekerjaan semacam itu, dan tidak ada salahnya menerima itu. Tidak semua orang menyukai manajemen. Namun, Anda sudah membawa perusahaan sejauh ini, jadi Anda bisa membiarkan orang lain menangani kerja keras untuk Anda. Namun, CEO yang salah dapat lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jadi, ingatlah itu. Pastikan Anda memilih seseorang yang memahami bisnis Anda dan yang dapat memperbaiki
mempertahankan pertumbuhan yang telah lama Anda capai. Maksud saya, tidak ada yang ingin meninggalkan bayi mereka di tangan yang salah. Jadi, dengan semua yang telah dikatakan, kunci untuk mencapai pertumbuhan yang pesat adalah bersabar, fokus, dan teliti. Jika Anda merencanakan ke depan dan mempertimbangkan gerakan Anda dengan cermat, pada akhirnya Anda akan menjadi yang teratas. Namun, berhati-hatilah. Ingatlah bahwa kesuksesan seringkali ironisnya dapat menjadi musuh terburuk Anda. Anda perlu memastikan bahwa Anda meningkatkan skala bisnis Anda pada tingkat yang dapat Anda kelola. Ini akan menjadi tindakan penyeimbangan, tetapi hadiah untuk berhasil melakukannya akan membuat semuanya sepadan. Baiklah, Aluxer, itu saja untuk kita hari ini. Tetapi tentu saja, Aluxer sejati yang bertahan sampai akhir selalu mendapatkan bonus. Jadi, ini milikmu untuk hari ini. Pandemi memiliki banyak pemenang dan pecundang. Banyak bisnis berjuang untuk bertahan hidup dari perubahan paradigma yang kita hadapi, tetapi beberapa berhasil berkembang pesat. Di Kanada, 2 perusahaan berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini. Pasar makanan yang bagus dan pasar retail grosir daring mengalami kenaikan saham 4 kali lipat antara tahun 2020 dan 2021. Dan saham untuk pasar telemedis Well Health Technologies naik dari $1.90 Kanada per saham pada bulan Maret tahun 2020 menjadi hampir $9 Kanada pada tahun 2021. Itulah mengapa mereka mengatakan keberuntungan sebenarnya sedang dipersiapkan untuk kesempatan yang tepat. Dan Aluxer, itu saja untuk hari ini. Tetapi kami ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda tentang aturan tongkat hoki? Apakah Anda tahu contoh perusahaan lain yang mencapai pertumbuhan ini? Apakah perusahaan Anda mencapai pertumbuhan ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar masukan Anda.